Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak kadus atau Pak RT yang mewakili yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama siara lingkungan Lingsar Timur yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Puji syukur silada beliau-beliau panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmat dan tibatan pelengis namian, sehingga lek kalam niki bauda beliau-beliau hadir lek musalla niki dalam rangka bermuzakarah. Muzakarah niki artinya saling ingatan, niki artinya. Nah, jadi nikmat Allah niki dia bau seti tumuluy mulai sejak lahir sampai makin niki dia bau seti tentuan jumlahnya. Dan nikmat niki tidak hanya berbentuk uang, tidak hanya berbentuk makanan, tidak hanya berbentuk sepeda motor maupun kebutuhan si lain, tapi digerakkannya hati pelungguh, diringankannya langkah pelungguh untuk hadir sholat berjamaah di musola niki, diringankannya langkah kita untuk hadir di majelis-majelis taklim seperti niki, juga merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Dia selapu dengan mau nikmat saniki, namun berkelawar selapu tak mau. Tapi nikmat yang satu ini hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya. Hanya sebagian yang tergerak hatinya, sebagian yang diringankan langkahnya untuk hadir sholat berjamaah, untuk hadir di majelis-majelis ta'lim seperti niki. Untuk niki sudah sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam dan terlupa indah haturang di balai junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau-beliau mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan tiang pelengis namian beserta seluruh keluarga tiang pelengis namian nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi sedemikian terlanjut pada pembahasan pengajian tekalam niki atau muzakarah atau malam niki. Terlebih dahulu sila terbuka dengan membaca Fatihah. Kita mulai awali dengan Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. Summa ila arwahi sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Selanjutnya kepada seluruh guru-guru kita dan semua keluarganya dari ujung timur dunia ini sampai ujung barat, semua ulama-ulama kita
bertawassul melalui pembacaan suratul Fatihah niki. Mudah-mudahan selapuna sampun ninggal dunia diicanin tau sebagus diicanin rahmat serta nikmat sidi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih hidup tetap dijamin sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin dalam berdakwah akidah Islamiyah, dalam menegakkan syariat Islam, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syaulillahi lahumul Fatihah. Selanjutnya dipalek pendiri musola niki yang sekaligus menjadi nama musola niki, yakni Bapak Haji Ahyani Ma'rifatul Hamdi almarhum beserta istri beliau dan seluruh keluarga beliau yang sudah mendahului kita. Semoga Bapak Haji Ahyani Ma'rifatul Hamdi beserta semua keluarga yang sudah meninggal dunia juga tetap diberikan curahan nikmat, rahmat dan ampunan di dalam kuburnya, dan semoga musola yang berdiri niki tercatat sebagai amal jariah untuk beliau dan keluarga, dan hadirnya kita di sini pun mudah-mudahan juga mengalir pahalanya kepada almarhum dan semua keluarga yang sudah meninggal dunia. Lahumul Fatihah. Li walakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syarillahi lahumul Fatihah. Jamaah Islamiyah yang terhormati, jadi sedikit saya jelaskan makna tadi masalah Fatihah terakhir, tidak perlu bingung. Mungkin ada antara teman Islamian belum paham makna dari li walakum wali walidina wali masyaikhina, biasanya kita baca wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini artinya li itu artinya untukku, walakum dan bagi pelungguh yang hadir, wali walidina dan bagi kedua orang tua kita semua, wali masyayikhina dan guru-guru kita semua, wali jami'il muslimin wal muslimat dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, orang-orang mukmin yang perempuan maupun laki-laki yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Al ahya wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Niki artinya dede paham. Jadi khusus membaca sesuatu niki jika kita memahami artinya. Niki makna dari Fatihah terakhir tadi, doa yang kita sampaikan. Jamaah Islamiyah yang terhormati, tiang awadi pengajian malam niki dengan sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hijjul baiti. Ya, artinya didirikan Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah, tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, tidak ada Tuhan yang mampu memelihara alam semesta beserta seluruh isinya ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Niki adalah yang disebutkan dalam hadis niki adalah rukun Islam. Ta'awalin isi syahadat. Yang yakin pelunggus Islam sudah termasuk orang-orang yang bersyahadat.
kita semua niki insya Allah sudah tercatat sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Nah, kemudian iman niki tidak cukup dengan hanya bersaksi saja. Jadi harus ditunjukkan bukti dalam bentuk amal nyata. Nah, jadi iman itu ta'rifnya iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Mengucapkannya dengan lidah, meyakininya dengan hati, dan melaksanakannya dengan anggota badan. Jadi iman ini harus dibuktikan. Tidak cukup kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian diam saja atau ndot-ndot doang. Apa buktinya? Maka 4 rukun berikutnya nikilah bukti dari keislaman dan keislamian. Dan yang paling vital itu adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan sholat. Nah, jadi kalau niki khusus terbahas masalah mungkin secukupnya waktu lah, okay? Sebagian mungkin buat bahas malam niki tentang sholat. Sholat niki kenapa dikatakan ibadah atau kewajiban yang paling vital? Karena mendirikan sholat ini adalah menjadi tolak ukur keislaman seseorang itu masih ada atau tidak. Iman seseorang itu masih ada atau tidak ketika dia masih sholat atau tidak. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, jadi sholat niki adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat ini adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agamanya, meneguhkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa saja yang meninggalkannya, maka dia sudah meruntuhkan, menghancurkan agamanya. Sehingga berdasarkan hadis ini, bisa jadi puasa kita, sedekah kita, haji kita barangkali, atau amal yang lain tidak akan bermanfaat jika seumur hidup kita tidak melaksanakan sholat. Ini kilah vital dalam ibadah sholat niki. Nah, jadi apa sholat itu? Nah, mari pertanyaan orang niki. As-sholatu lughatan, sholat menurut lugah, ad-du'a. Nah, jadi sholat menurut bahasa niki, misalnya diterjemahkan kata sholat niki ke dalam bahasa Indonesia, ini bisa diartikan sebagai doa. Jadi dengan berdoa pun ya sembahyang, tapi menurut lugah, tidak menurut istilah ilmu fikih. Kemudian menurut istilah ilmu fikihnya sholat itu apa? As-sholatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi arkanin wa syara'itin makhsusatin. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Ini nama sholat menurut istilah ilmu fikih. Dan sholat niki saking wajibnya tidak boleh ditinggalkan, baik bagaimanapun keadaan kondisi kita. Nah, tapi cara pengerjaannya juga tergantung bagaimana kondisi kita saat itu. Nah, misal arak dengan atau nganjang niki, tetap wajib sembahyang sesuai dengan keadaannya waktu itu. Jika dia hanya bisa dengan duduk, silahkan dengan duduk. Nikilah sholat ibadah yang paling tidak boleh ditinggalkan dengan kondisi dan keadaan bagaimanapun, wajib kita
laksanakan. Tidak mampu duduk, silahkan bersandar atau selangkah. Nah niki arak bedanya tokol berselangkah dengan tokol biasa. Berbaring dengan cara berselangkah maupun berbaring secara telentang. Ada bedanya. Nanti kita bahas masalah bagaimana cara sholat ketika uzur lah istilahnya, ada uzur, ada halangan melaksanakan sholat secara normal. Niki namanya uzur. Ada tata caranya. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Kita fokus dulu kepada sholat normal. Jadi niki vitalnya ibadah sholat. Dek narak kanggo ketinggalan. Lain puasa, saya dek mampu puasa, baru dek puasa di Ramadan. Wa in kuntum mardo au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir. Musafir niki melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang dalam rangka hal-hal yang baik. Tapi lamun lalu dalam hal yang batil atau melakukan kezaliman, berdosa, dia tidak buat puasa. Tapi fa'iddatum min ayyamin ukhra, harus diganti pada hari-hari yang lain. Nah, ini puasa boleh tidak puasa ketika kondisi kita pada bulan Ramadan itu tidak memungkinkan kita untuk berpuasa, tapi diwajibkan mengganti pada hari-hari yang lain. Ada juga yang boleh tidak berpuasa, boleh tidak mengqadanya, tapi silahkan diganti dengan fidyah istilahnya. Nah, ini nanti bahasanya khusus puasa. Ini hanya sekilas-sekilas saja saya sampaikan sebagai pembanding antara ibadah puasa dengan ibadah sholat. Zakat pun begitu. Tidak semua orang diwajibkan berzakat. Zakat itu dibebankan bagi orang-orang yang mampu, yang mempunyai kelebihan harta. Nah, kemudian haji, apalagi haji. Mungkin itu sih melek kalau haji lagu. Ya, insyaallah lah. Karing 5 tahun jaga, 10 tahun jaga kan, periuk-periuk selalu lampat emak jauh kota Mekah. Nah, kemudian sholat niki harus kita kerjakan ketika kondisi kita normal, harus dikerjakan secara normal. Tidak boleh ketika kondisi tersehat, mampu berdiri, kemudian tokol baik-baik, tidak bau, ditekanggu, karena itu tidak ada uzur. Tidak boleh mengambil rukhsah. Rukhsah niki keringanan ya. Rukhsah itu artinya keringanan yang diberikan oleh agama ketika kita tidak mampu melaksanakan sebuah ibadah dengan cara normal. Tidak boleh mengambil rukhsah ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Kalau metotokol dan sembahyang menganida tidak boleh. Nah, kecuali nani sida memang sehat, lawah umur wah toa gati, en nganjang wah ngicik jengkul kan, merasa tidak nyaman dengan berdiri karena kondisi sudah tidak kuat berdiri, itu ukuran minimal orang boleh duduk. Walaupun dia sakit sebenarnya, dia sakit, tapi karena saking tuanya bapak itu atau ibu ini, dia mampu nganjang secara bagus ngicik naik. Bahkan ketika ngerukuk pun jangan beratan julu misal, lebih baik silakan duduk. Nah, tokol antar sembahyang. Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam sholat ini melalui hadis beliau. Sallu qa'iman, sholatlah berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, jika kamu tidak mampu berdiri maka duduklah. Kerjakan sholat itu dengan cara duduk. Fa illam tastati fa ala jambi,
Jika kamu tidak mampu dengan duduk, maka silahkan dengan cara berbaring. Berbaring. Nah, cara berbaring niki arah telu kadang 4 macam cara. Arah misal kiri saat cedera niki, tapi awak kemudian yang mampu duduk dan tahu tokol yang menganjang apalagi. Kemudian dia akan sholat berbaring, maka kepalanya menghadap utara, badannya menghadap barat, menghadap kiblat. Berbaringnya seperti ini, kepalanya menghadap utara. Tapi ketika yang cedera adalah bagian kanan yang tidak bisa ditekan, maka kepalanya menghadap selatan, tetap mukanya, badannya ini menghadap kiblat. Tidak mampu masih andang kiri andang kanan, silahkan kepala menghadap timur, kaki menghadap lojo barat, bersandar sedikit kalau mampu bersandar dengan isyarat ya. Misalnya dengan kadu isyarat otak tidak tahu, kadu awak nganu tidak tahu, cukup menggunakan isyarat kedipan mata, ruku ya, penantangnya lah ngerti. Ini sedikit saya jelaskan terkait tata cara sholat ketika tidak mampu dengan cara normal. Kemudian sebaliknya, misal nih arak dengan tahu tokol, yang tahu berbaring, yang tahu berlojong, tahu dengan jam doang, misal tiba-tiba ibu penyakit napi lah istilahnya, tahu kan? Tiba-tiba kocoh mana yang tahu nganjang doang. Bolehkah dia sholat berdiri saja? Boleh. Jadi kita di dalam melaksanakan ibadah itu tidak pernah dibebankan dengan beban yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. La ikraha fiddin, atau tidak ada paksaan dalam agama ketika melaksanakan ibadah tidak mampu dengan cara normal. Daripada boleh paksa diri, kemudian justru itu Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang memaksa diri ketika dalam ibadah. Tidak mampu nganjang, paksa diri. Tadi saya tahu nganjang. Batas ukuran minimal orang itu boleh sholat di luar dengan cara berdiri ketika merasa tidak nyaman dengan cara nganjang. Allah merasa dia nyaman nganjang, silakan duduk saja, tidak apa-apa. Jadi Rasulullah sudah memberikan keringanan, memberikan rukhsah kepada kita. Sallu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambi. Salatlah berdiri jika mampu, kalau tidak mampu berdiri sambil duduk, tidak mampu sambil duduk maka sambil berbaring. Nah, kemudian pengertian sholat tadi adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Niki Nabi saja syaratnya untuk sahnya sholat seseorang, yaitu yang pertama suci badannya dari 2 hadas. Ini dulu, suci badan dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Masing-masing arah caranya terbersih. Hadas kecil niki dengan cara berwudu. Insya Allah selaku pelungguh mungkin sudah wikan bagaimana cara orang berwudu. Begitu juga hadas besar mungkin tante bersih atau menyucikan diri dari hadas besar, yaitu dengan mandi junub. Namun mandi junub tidak tahu ya, wallahu a'lam. Tahu nenggale, tahu begau doang, bisa rawak tidak tahu ya. Masya Allah, tidak tahu atau enggak. Jadi selama sholat niki berarti tidak sah, niki syarat. Kembi empona harus dikerjakan syarat niki. Jadi pengertian syarat niki adalah perbuatan yang mengesahkan satu perbuatan yang lain, tapi tidak masuk pada perbuatan yang disahkan. Nah, ini nama syarat. Perbuatan yang mengesahkan perbuatan yang lain, tapi tidak masuk pada
perbuatan yang disahkan. Seperti apa? Tadi wudhu mengesahkan sholat, tapi wudhu ini termasuk pada perbuatan sholat. Wudhu punya cara sendiri dikerjakan dengan tata caranya masing-masing. Sholat juga begitu, memiliki tata cara pengerjaan yang sendiri. Nah, ini nama syarat. Beda dengan rukun. Rukun ini adalah perbuatan yang mengesahkan sebuah perbuatan yang lain, perbuatan yang mengesahkan perbuatan yang lain dan masuk pada perbuatan yang disahkan. Ini nama rukun. Seperti sholat, seperti takbir, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Ini nama rukun. Tidak ada sujud dalam sholat, tidak sah sholatnya, karena itu masuk dari rukun, tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini bedanya syarat rukun. Kalau syarat, perbuatan ini mengesahkan perbuatan yang lain dan tidak masuk pada perbuatan yang disahkan. Salah satunya tadi contohnya adalah wudhu, cara membersihkan diri dari hadas kecil, atau mandi junub, cara menyucikan diri dari hadas besar. Ini syarat sahnya sholat. Badan kita harus suci dari dua hadas ini, hadas kecil maupun apalagi hadas besar. Kemudian si kedua, suci badan dan pakaian serta tempat dari najis. Niki syaratnya sah sholat harus suci badan, suci pakaian, suci tempat dari